Kan tadi gue tapi sebenarnya juga nggak objektif sih itu sebenarnya. Gue mau ngambil 2800 karena gue masih punya barang di 1900. Kan makanya gue harus sama saja, jangan gede-gede banget kelas gue nanti. Welcome to Saham by Worldfast.com. Di sini kita ngulik saham dari kulit sampai akar. Ini bukan financial advice, bukan ajakan membeli saham tertentu. Do your own research. Gila, kelihatan banget gue ya kayak. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas saham atau emiten WiFi. Silakan. Ini salah satunya ini kan sama si Inet. Wifi. Ada sangkut pautnya sama Inet kan dia. Kenalin dulu, nama gue Ian. Oh, sorry. Nah, bareng teman gue. Oke guys, nggak kan kita udah episode 3. Mereka udah tahu nama gue, udah kenal. Oke guys, kenalin nama gue Vicky, biasa dipanggil Ngemper. Jadi sebelumnya memang kalau kalian pengen tahu gue siapa, tonton episode sebelumnya ya. Gue siapa? Wih, ini terkenal lu ya, begitu lu ya. Keren. Harus coy. Kita ke profile dulu. Kan gue nggak tahu ya, suruh nanya gue. Oh iya, sorry, lanjut. Nanti mulut tuh buat jewer nih. Tuh Kita guys. cek dulu. Tadi kita bahas mengenai ini WiFi. Nih dia tuh tadi punya perusahaan digital yang Perusahaan akan digital. koneksi dan berbasis di Indonesia. Betul. Social planner, enabler, transformasi digital. Nah, dia itu menggelar berapa nih? 2.800 kabel optik sepanjang Jawa. Nah itu udah sangkut pautnya tadi tuh sama stream tadi tuh. Ya udah lanjut. Enggak ya udah Mas. Emang orang tuh kalau ngomong dipotong lu kenapa ya? Kita based on dari apa yang kita lihat gitu loh. Di stream itu lu yang gue potong-potong per. jangan salah, stream itu bagus tuh. Lanjut, dia punya beberapa anak usaha. Ada PT ini, PT itu. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri di sekuritas atau misalkan di IDX ada juga kalau mau cari masing-masing. Oh iya tuh, IDX tuh benar tuh, bagus tuh. Terus untuk shareholdernya ada PT Investasi Sukses Bersama Masyarakat, Joni dan Tinawati. Siapa tuh Joni tuh? Kan kita bahas yang itu dong, yang paling gede dong, pasti dong. Kan kenapa nih mau ngomong nih? Soalnya namanya ini familiar sekali. sorry. Lanjut. Kita cek dulu. PT Investasi Sukses Bersama ini punya siapa? Cari di Google. Oleh Hashim. Oh, gue tahu tuh. Jojo Hadikusumo melalui Asari Group. Siapa Hashim? Asim Oh, tahu gue. Dan jawab dulu. Kemarin tuh. Satu. Ini. Dua. Prabowo. Apa? Prabowo, cu. Ada. Abangnya Prabowo. Adenya. Oh iya, ade. Sorry, ade. Prabowo. Pokoknya ada sangkut pautnya sama Pak Presiden. Iya betul. Nah, ini kan tadi kita lihat ada komposisinya pemegangnya terbanyak tuh. Oke. PT ini yang memiliki afiliasi dengan Bapak Hashim Jojo Hadikusumo. Gimana kalau sekarang kita cek websitenya? Langsung buka PT Investasi Sukses Bersama. Bukan, PT WiFi. Oh, WiFi ya, solusi sinergi. Ternyata keren. Ini bagus. Keren. Bener keren. Keren. Nggak heran deh duitnya banyak. Nah, ini kita lihat tuh. Bisa kita lihat ini bolak-balik terus. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat sendiri nanti kalau buka websitenya. Di sini ada penjabaran mengenai konektivitasnya WiFi itu seperti apa ya. Ini kalau nggak salah, WiFi itu memang menggunakan jalur rel kereta api untuk melakukan konektivitasnya tuh di Pulau Jawa. Atau kalau lihat dari mana nih, dari wah ini gimana sih bolak-balik. Nggak, itu udah bawaan. Ya nanti begitu. Auto slide itu, auto slide. Produknya apa sih? Nah, ini ada produk satu nih, internet rakyat. Harganya cuman belum kelar, woi. 100.000 per bulan, 100 Mbps. Oh, ini produknya yang udah ada ya. Ada juga internet cepet, namanya pakai Starlight. Bedanya apa? Kemungkinan kalau nggak salah ya, yang ini tuh dia pakai yang kemarin itu dia menang lelang frekuensi tuh, pakai ini nih. Frekuensi Komdigi, ya itu. Nanti tolong dibantu ya, Mas. Soalnya saya nggak ngerti telco nih. Apa gua? Oke. Dengan PT-PT mana aja. Tadi kita sempat ngobrolin masalah dia sama ini ya.
Ya boleh ya, Inet aja deh, pas banget kan. Kita habis mau lagi kesana Inet. dulu atau kita mau lihat sentimen dulu nih di Stockbit. Profilnya mending kan ini kita udah ngebahas Koneksinya dulu aja. ya koneksinya dulu aja Ya, koneksinya. antara wifi Iya, dulu. siap. Wi-Fi. Afiliasi dulu. Inet. Terkait ekspansi jaringan FTTH dan potensi layanan masa depan. Singkatnya, Inet dan Wi-Fi adalah pemain kunci di sektor internet, membangun jaringan, menyediakan konektivitas termasuk untuk layanan fixed broadband seperti yang ditawarkan oleh ini Econet dari Oh. PLN. Makanya lu bilang kemarin wifi sama Inet itu bukan satu tapi ibaratnya sama-sama kayak bagi proyek aja gitu. Ya, dia satu line inline gitu. Kayak vendornya sama lah. Hmm. Oh. Kalau kita lihat di sini ada juga nih, Inet menyediakan bandwidth internasional dan infrastruktur, bertindak sebagai kontraktor pembangunan jaringan FTTH untuk Wi-Fi. Oh. Oke. Berarti mau nggak mau tetap eksekusi akhirnya wifi dong. Wi-Fi itu nanti ke pelanggannya Wi-Fi itu. Cuman yang menyediakan FTTH-nya itu si Inetnya Inetnya nanti. tadi. Jadi misalkan Wi-Fi mengeluarkan pengeluaran nih untuk operasional, Otomatis ke Inet dulu. maksudnya ke Inet dulu. Jadi koneksinya mengenai apa tadi? Wi-Fi dengan ini, Inet. dengan afiliasinya. Kebetulan memang sama Inet ini ada sangkut pautnya. Ya. Nah, itu betul. Terus sekarang kita mau ke mana nih? Yang proyek terbarunya itu apa? Internet rakyat itu baru ya? Karena kan baru Nah itu kita cek nih. ada hubungannya sama itu Inet yang kerjain. Itu Wi-Fi. Internet rakyat. Tuh, paket 30 hari 100.000. Buset. Gile. Ini kali ya? Layanan 5G. Halo Pak Hasbin, gue gak mau sponsor. Kita lihat dulu. Ini tadi mengenai internet rakyat tadi yang murah tuh. Ada pre-register November, Desember. Instalasinya baru Desember sampai Juni. Nih, sorry nih, kita kan udah ngebahas ini ya, internet rakyat kan. Tadi kan kita udah ngebahas si wifi itu apa. Gue boleh nanya gak kayak, gue kan sebagai orang awam baru tahu nih kok ada internet rakyat. Ini tuh apa dan kapan dipublishnya gitu loh, ada internet rakyat. Ya itu tuh yang penting tuh. Ini nanti masih OTW proyeknya. Masih OTW project ini nih. Oh, jadi masih Baru otak. Tahap mulai aktivasi. baru mulai implementasi lah. Iya, Oh, berarti masih tahap pengembangan nih. di Pulau Jawa, Maluku dan Papua. Wah, gede banget ya. Udah meluncur kan? Ini nih. Oh. Ini lokasi di sini. Baru ada lokasi tertentu. Wih, Ini kerjasama dengan Orex juga. Woi, Nah, dengan adanya internet rakyat ini, itu gimana tuh untuk saham wifi-nya dan lain-lain? kalau ini kan masih dalam tahap apa ya, pembangunan juga kan Itu baru sebenarnya. distribusi lah ya baru. Berarti kan Baru harusnya tahap 3 udah mulai. Tapi Januari udah ada yang ngomong sih. iya, tapi kan udah jualan lah, udah jualan. jualan. ada jualan kan, tapi kan pasti belum masuk ke laporan keuangan dong. Ya, nah itu gimana tuh? Harusnya nanti waktu kuartal berapa? Berarti 1. Ya. Januari, Februari, Maret. Ya mungkin pas bulan April kali kalau ada laporan keuangan keluar, terus memang ada pemasukan dari sini nih harusnya baru keluar di situ tuh. Kalau sekarang kan pasti belum ada dong. tuh. Baru Januari. Berarti positif apa negatif? Jatuhnya positif Hmm. dong, karena untuk melihat ke depannya kayak gimana kan, apalagi ini kan udah masih berjalan ya, Iya, harusnya positif. harusnya positif. Gak boleh belibet sendiri gua kan. Warga Stockbit gimana deh? Warga Stockbit. Oke, ada stok bit. Kita Terus habis itu ada isunya apa lagi tuh? ada isunya apa, Per? Isunya ada Nah. apa lagi tuh? Ada isu. Tadi gue baru baca nih, ya kan sebagai warga Stockbit, ya kan, Ini kita buka aja nih streamnya nih. karena gue tuh Ganggu enggak, isunya itu dulu ya. Gak apa ya stream dulu ya. intinya ini kan abis RI ya, gue baru tahu nih ternyata wifi itu abis pernah RI ya tahun 2020. RI-nya gede tuh 5,8 T tuh. Iya, gue baru tahu dari sini gitu loh. Akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH. Terus Inet juga kemarin pakai untuk FTTH. Betul, otomatis yang ngerjain Inet lah. Yang jadi pertanyaan, ini kan di Pulau Jawa. Betul. Kalau Inet kemarin di mana? Oh iya, di Bali. Ah iya betul, nih di Pulau Bali dan Lombok. Ah, bener kan? Berarti Wi-Fi itu pakai FTTH-nya di Jawa. Terus yang bangunin juga Inet. Bali nama Lomboknya. Inet sendiri yang bikin berarti. Papuanya Oh. Beritanya Indosat, Northstar dan Arsari Group Nah, Hashim bangun perusahaan serat optik terbuka. Tangan ternyata. saya gue nggak mudeng nih, Oh, Ini mungkin kita ngebahas, Bagus nih pertanyaan retail. ini gue nggak mudeng nih. iya. Ini kok tiba-tiba bahas Northstar, apa sangkut pautnya sama Wi-Fi? Tadi ini Nah ini lu kalau baca headline ada Arsari Group nih. Oke. itu punyanya. Yang punya tuh Pak Hashim. Oh Nah. iya mau nggak mau dong. Wi-Fi itu kan punyanya ini kan saudaranya Pak Prabowo.
Iya kan yang punya Pak Hasim juga kan. Iya bener. Nah, makanya mungkin ada keterkaitan tuh di situ tuh asumsinya. Kalau gini mungkin kita bisa coba cari di Indosat kali ya. Soalnya ini kan nggak ada wifi-nya kan. Oh, perjanjian investasi. Oke, kita buka ya. Penandatanganan perjanjian investasi antara Perseroan PT Aplikasi Nusa, Lintas Harta. Nah, satu tanggal sekian. Ya, itu jenis informasinya. Nah, informasinya adalah Perseroan dan Lintas Harta masing-masing merupakan pemilik dan pengelola atas aset berupa kumpulan jaringan kabel optik. Investor akan melakukan pengambil alihan atas suatu perusahaan tertutup secara tidak langsung melalui suatu perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang akan ditentukan kemudian yang diperoleh oleh penambahan modal. Berarti harusnya ada red issue nih untuk ini nanti keluar nih. di isatnya nih. Nggak tahu di perusahaan TBK yang mau ngambil. Itu masih misterius. Kayaknya. Bentar dulu. Ini bingung gua. Transaksi tersebut akan dilakukan para pihak. Oke, sekarang ya udah kita petain aja deh. Ini ada aset nih. Ada aset. Gedean gede itu. Itu Udah, coba lihat deh itu. Gede. Udah gede. Aset ini berupa apa tadi kabel optik ya? Gitu aja. Ya kan baru nulis kabel gua. Baru nulis kabel gua. Ini Indosat. Indosat sama apa tadi Lintas Harta ya? Lintas Harta. Sama Northstar. Bukan. Bukan. Ini yang ada di prospektusnya ya. Ini yang tadi yang punya aset nih. Dia punya aset kabel optik. Lintas RTH. Iya ya. Enggak, ini lagi saya tahu nih. Misinfo. Gini nih. Banyak yang nuntut nih. Saya karena ngikutin kata-kata dia. Ayo, taruh ini sampai sini nih. Udah sampai sini. Terus kita bikin lagi di sini. Tadi apa namanya? Si FO ini sebagai aset kan mau dimasukin ke perusahaan. Bukan perusahaan Yang tertutup tadi tuh. uh, Kan masih belum tahu tuh perusahaan tertutupnya apa. Ini tertutup. Oke. Tapi tulisannya jadi pengalihan aja kan. Dari informasi di internet ternyata tadi ada Northstar Ya. ditambah Arsari Group Nih. ditambah Indosat bikin joint venture bikin fiber Nah, berarti kan bisa kita asumsikan bahwa aset ini kemungkinan akan dimasukkan ke dalam Fiberco sebagai perusahaan tertutup. Ya kan? Asumsi ya. Mungkin ya. Asumsi. Nah, berarti tinggal cari setelah ini kan akan dimasukin ke PT TBK kan? Nah, kita tinggal cari PT TBK-nya kira-kira apa. Ya kan? Nah, kalau gini kan mungkin nggak backdoor sih, jadi kayak PT ini bisa langsung beli Fiberco-nya sebagai anak usaha atau bisa jadi anak usaha dari PT TBK beli Fiberco-nya. Fiberco-nya beli itu. Misalkan ada dua aset, ini bisa secara langsung beli nih. Atau dia punya anak usaha dulu, misalkan katakanlah X, dia baru ngambil Fiberco-nya nih. Ada dua kemungkinan itu tuh maksudnya kali. Oke, kalau kayak gitu berarti gimana tuh sama WiFi itu? Nah, berarti kita cek dulu, kita cek. Jadi yang dikuncinya itu adalah milik Hasim Setoran juga. modal dalam bentuk non tunai dan secara tunai yang diperoleh melalui penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek dulu. Berarti kan ada PM. AMDD ya. Bisa mungkin nggak tahu nih, mungkin bisa right issue atau private placement kali maksudnya ya. Iya, itu AMDD. Transaksi tersebut akan mengakibatkan para pihak menjadi pemegang saham secara langsung di PT TBK. Nah, ini para pihak itu berarti yang tadi nih. Bukan sih ini nih, mana tuh ya? Ada tulisannya para pihak deh kalau nggak salah. Nah nih, para pihak nih. Investor secara bersama-sama dengan Perseroan dan Lintas Harta sudah disebut. Oke, berarti tiga-tiganya gitu ya. Tiga-tiganya langsung ada di sini nih. Nanti mau berarti PT TBK ini akan nambahin modal. Nah, yang nambahin modal ini berarti tadi tuh isinya mungkin ada Indosat sama Lintas Harta. sama
PT Investor. Infrastruktur Indonesia Raya. Oh. Infrastruktur Air. Indonesia Raya, air. Nah, kita tinggal cari ini PT TBK-nya kira-kira apa. Nah, tadi mungkin itu kali apa karena ada Arsari Grupnya, mungkin ada beberapa spekulasi yang bilang itu akan jadi WiFi. Tapi kita nggak tahu juga tuh. Oke. Karena yang kalau kita lihat kan memang yang masuk ke skupnya. Tapi sebenarnya bahaya nih ngomongin gini, kita kan nggak tahu nih, ini benar-benar asumsi dan bola liar sekali. Asumsi. Kalau WiFi Hasim itu kan tadi ada di Arsari Group tuh dia tuh. Nah tuh ini ada di Arsari Group itu ada WiFi. Oke. Terus selain WiFi ada yang lucu juga dan seru juga. Apa itu? Namanya tadi Inet. Kenapa Inet ini ada di sini tiba-tiba? Karena baru-baru cangkupannya sama. salah. Kan makanya gua ngomong dulu. Ya udah lanjut. Lu langsung disambut aja lu. Ini gue sebenarnya udah mulai paham ini, cuma biar lu ngomong Jadi, aja dulu. Inet, ini kan gue bisa nih ada WiFi, ada Inet nih. Iya. Inet itu sempat beli satu perusahaan akuisisi itu PT TBK. Apa namanya? Namanya Pada. Apa tuh pada tuh? Pada. Ini kita udah jauh banget nih. Pada hari Minggu kuturut Ayo ke kota. Pada. Nah, sekarang tolong bantu gua buka Pada di situ tuh. Oke. Gue makin handal kan, lupa. Ah, lihat itu pengendalinya siapa tuh di situ tuh. Koperasi. Oh. Ternyata dulu ternyata. ada koperasi Indosat. Ini nanti disensor ya, kita nggak bahas ini ya. Indosat. Bentar, koperasi pegawai itu berarti badan hukum sendiri, koperasi gitu. Mungkin gua nggak ngerti juga sih sebetulnya. Oke. Tapi ada TBK-nya tuh. Iya, TBK. Biasanya PT Indosat TBK nih. Koperasi pegawai itu badan hukum yang separate sama. Oh, koperasi pegawai PT Indosat TBK. Iya. Berarti Indosat yang TBK kan? Iya, Indosat TBK. Tapi koperasi pegawai ini berarti badan yang beda. Beda lagi ya, beda lagi berarti. Ya, Nah, berarti kan baru katanya yang menarik nih. Kok bisa begini nih? Berarti kan si PT TBK ini bisa jadi antara ketiga ini atau player baru. Maksudnya emiten selain mereka nih. Iya. Selain mereka. Itulah. Nah, soalnya Inet juga ada FTTH. Itu FTTH pakai fiber optik nggak sih, Dang? Pastilah. Fiber Itu gabung. Efek fiber. Fiber to the, iya sih bener. Berarti kan ada kemungkinan ini. Bisa jadi juga. Atau ini. Juga ada FTTH tadi tuh untuk right issue. Berarti kan maksudnya mereka masih mengurus yang kayak gini kan. Dua-duanya sama lah. Padanya sendiri dulu punyanya koperasi Indosat. Tapi sekarang. Itu kayak harusnya udah ganti punyanya itu dong. Punyanya Inet harusnya. Masih loh. Belum diupdate kali. Coba cek itu. Berarti kan Pada lagi diakuisisi. Masih penjajahan. Belum diumumkan ke publik. Cuman yang tadi menariknya karena dia punyanya koperasi Indosat. Berarti kan harusnya ada keterkaitan nih antara mereka nih. Betul. Bertiga dengan Indosat. Nah, sekarang tinggal cari PT TBK-nya kira-kira siapa. Itu masih misterius tuh. Masih misterius karena PT TBK, Asumsi lu siapa? asumsi gua Fiberco. nggak mau nanti pada ngikut semua nih. Lah, justru orang penasaran loh sama beginian loh. Nah, justru itu. Nanti kalau ini tebak-tebakan pada bingung. Coba di komen nanti kalau ada yang tahu ya guys ya. Oh gitu. Ya, Oke. mungkin ada dari tiga ini jagoannya siapa atau mungkin ada yang lain gitu kan. Jadi isinya gitu. Tadi tunggu. Tadi gue masih ada yang ini dulu. Kita belum sampai tuntas kan ini. Nah, berarti ada transaksi tersebut akan para pihak menjadi pemegang saham secara langsung di PT TBK. Berarti kan artinya tadi balik lagi di kita nih ketiga-tiganya ini bisa jadi akan masuk sebagai shareholder. Iya. Berarti kan di PT TBK. Nah, berarti tinggal cari PT TBK yang kemungkinan akan dimasukin sama tiga orang ini nih. Yang kemungkinan Tiga akan cari itu ya. Indosat, apakah itu Lintas Arta sama. WiFi, Inet atau Pada tuh. Nah, gini deh, kan berarti kan otomatis kan dari proyek yang ada ini kan, Pak Hasim dengan Northstar ini dan Indosat ini otomatis kan ngerempet ke WiFi lah ya. Ibaratnya kan karena WiFi kan proyeknya seperti apa kan FTTH dan Inet pun juga mungkin terserempet juga gitu loh karena proyek itu juga kan. Nah, mungkin nih ada gak sih ngaruh-ngaruh ke depannya ini
masalah sentimen-sentimen masyarakat tentang hal kayak gini. Pas kita udah tahu nih WiFi seperti ini nih, ada sangkut pautnya dengan tadi Pak Hasim sama Nursa tadi. Menurut lu ada gak bakalan kedepannya kayak gimana? Oh, kalau itu kita jangan menurut kita, mending kita menurut broker summary. Oke, siap. Buka Berarti broker summary coba. broker summary WiFi nih. Nah, WiFi aja. Oke. Sekarang harga WiFi berapa tuh? Ada nggak di situ retail FOMO-nya? Nggak ada coy. Tidak. Retail FOMO-nya jualan tuh. Digital FOMO pada jualan coy. Masih beli. Kayak XC masih beli, tapi top 3 bayarnya tuh, coba lihat. Top 3 bayarnya YP, YP. Itu top share. Sorry. Gitu guys, maksudnya buat ngetes juga gitu. Oh, jadi selama ini tuh nggak pernah lihat Bloxum ya? Udah tahu saya. Loh, justru kalau lagi ramai diomongin kita beli. Judi mana lihat? Gitu lah. Kalau kita Ini mau gue hitungin kan hitung-hitunganan nih ya kan? kalau kita Nggak masalah siapa tuh? itu. Selama berapa nih berarti? 15 hari belakangan yang beli ada CC, SQ, ZP. Oke, balik CC nih apa, CC nih. CC Mandiri. Nah, CC Mandiri nih berarti otomatis biasanya smart money guys. SQ apa SQ? SQ BCA Sekuritas nih sama juga nih biasanya smart money dia. Apa tadi kita lihat kalau di sini ada 15 hari terakhir yang beli itu kebanyakan Bener di top institusi. bayarnya institusi. Kebanyakan. Nah, ada apa nih? Kenapa kok institusi banyak beli? Kenapa? Ya kita nggak ada yang tahu. Kita kan Oke, cuma punya berarti clue kita tadi doang. cuma asumsi doang ya. Kita cuma punya Betul. clue terbaru itu doang tadi dari Kalau Indonesia. menurut spekulasi gua biasanya kalau institusi itu udah ikut biasanya itu udah dapat ini dia info-info dari atasan dari pemerintah biasanya. Mungkin yang seperti ini nih kedepannya bakalan ngaruhin guys. Ingat guys, retail FOMO kayak kita bisa curi start sekarang. Kalau mau beli WiFi bisa gitu. Jadi lo mau beli dong? Kemungkinan bisa beli. Nanti kalau udah naik dikit gue beli. Dari kemarin jawabannya gitu terus. Oh, jadi pas turun ya usah dibeli ya? Kalau pas naik ya? Iya, jangan. Jawaban dari kemarin gitu mulu. Ini kan maksudnya yang lo petakan ini nih dari tadi itu kan nggak straightforward biasanya ya. Biasanya kan kayak ya udah sesimpel si A akuisisi si B. Nah, iya betul. Ntar ngaruhnya gimana gitu. Nah dengan segala intricacy ini gitu ya, terus juga ada sentimen North Star itu kan dia punya e-fishery dulu yang problem kan, terus Goto juga yang sahamnya ya itulah gitu. Nah dengan segala kerumitan ini dan misteri-misteri ini, kira-kira sentimennya gimana ke depannya orang mandang si Wi-Fi-nya? Kalau itu balik lagi ke realisasi. Kan ini semua planning nih. Semua planning. Asumsi kita bahkan belum tentu planning. Ya, saya ini kan yang kayak 3 ini kan emang asumsi nih. Bahkan yang ini udah planning berarti kan? Ya, itu udah planning. Ini sini itu udah planning tuh. Tinggal tunggu gimana realisasinya. Biasanya kita kan sebagai investor tuh memang harus gerak duluan tuh. Sebagai investor retail apalagi kan. Kita nggak mungkin ngalahin institusi buat beli barang dong. Betul. Kita informasi terbatas, data terbatas. Makanya biasa kita memang harus pinter-pinter namanya apa ya, connecting the dots-nya dulu tuh. Dari kita punya informasi yang terbatas itu tuh apa aja yang bisa kita connectin, baru kita menemukan beberapa titik terang. Dari titik terang itu mulai digali kira-kira mana yang memang berpotensi sebagai saham potensial. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ini kalau dia kan mungkin akan melakukan project ini nih untuk kabel fiber optiknya tuh segini, ini kan gede banget. Berarti kan omsetnya berapa coba? Gua nggak tahu sih. Kalau orang telco mungkin tahu tuh. Nggak tahu. Nah itu kan, tapi kan dia si WiFi itu lo lihat harga 1 bulan terakhir, kalau nggak 1 minggu terakhir, dia kan turun terus tuh. Nah, Kira-kira gimana tuh? Koreksi terus kah? Apa nanti gimana sentimen ke depannya? Main technical deh sekarang. Nah, Coba. Coba. Ini 1 minggu nih, kita lihat 1 bulan. Pergerakannya selama 1 bulan sih naik turun. Nah, ini minus 15% nih. Lu coba gambar deh. Coba Bang Ian, nah gua. Technical coba. sebagai technical. Sekarang kita gambar dulu nih. Wah, kalau ini mah nggak usah digambar kayaknya nih. Dia udah naik itu. Menariknya dari mana? Dari sini nariknya. Di situ deh. Dari Oktober. Dari Oktober. Iya, jauh banget di bawah golden ratio nih. Iya. Kalau dari Oktober ya. Kalau golden ratio-nya kan di sini. Iya.
Ini jauh banget dari golden ratio. Bahkan RSI juga masih bakalan turun nih. Berarti gimana tuh menurut lu? Kalau gue sih ya, kalau mau masuk masuk aja, tapi hati-hati sama level 2800 mungkin. Nah, nih, hati-hati dengan level 2800 yang di sini nih. Karena yang di sini kan tadinya merah nih. Ngambil lagi tuh ke atas kan. Bisa jadi ini resistensinya memang di sini nih 2000 berapa nih? 700-an. 2770. Nah, berarti kalau misalkan kalian mau beli di sini, ya siap-siap aja untuk average down. Kalau misalkan harganya lewat dari 2800 tuh. Kalau lu sendiri next step lu bakal beli di mana kira-kira? Gua sih 2800 baru gua beli. 2800 ya? Baru gua beli. Sini kemarin 12.000 langsung naik tuh. Diam aja, ntar gua bilang, Episode 1 ya guys ya. Diam Bener aja. banget golden ratio-nya asli. diam dulu, diam aja. Gua ntar bilang dukun. Nih kalau Coba menurut kita promo nih, kita kalau promo kalau aja. menurut gua nih guys ya. Nih. Ini liatin gambar nih guys. Dari sini kan nih udah mulai naik nih ya kan sampai ke atas nih. Terus turun nih, mentoknya di sini kan. Oktober nih. Nggak tahu dah tuh pokoknya gambarnya begini dah. Ya Oktober itu. Ya itu Oktober. Oke Oktober. Set berarti udah lebih dari 1 bulan nih, ya kan? Set ya kan dari Oktober sampai sekarang, ya kan? Oke set naik nih turun nih ya guys ya. Nah terus sempet naik lagi nih ngelebihin dari yang ini nih, ya kan? Set turun tapi turunnya nggak sampai bawah nih. Ini kan resistennya di sini nih ya kan 2800 kalau kata Bang Ian kan. Kalau menurut gua justru di sini habis ini naik. Jadi nggak bakal turun lagi. Asik. Iya kebetulan Berarti lo mau beli di Jadi lu ini beli di mana? ini udah ribuan ini lo mau beli. ini ya 3.000-an ini udah mau beli kok. Kita tunggu hari Senin ya. Oke, kita lihat. Lihat hari Senin. Boleh. Ingat guys. Kita ngomongin shareholder nih. Ya betul. Biasanya kan orang paling banyak nih. Kita ngomongin yang ini dulu nih kan biasanya kan. Betul. Tapi ternyata tiba-tiba dia ngomonginnya Pak Joni. Ya itu sudah jadi siapa tuh? Nah, itu untuk teman-teman silahkan cari itu Pak Joni siapa. Oke. Tolong komen Pak Joni. Oke, berarti nggak usah kita cari. Berarti tolong komen yang tahu ya guys. Ya, teman-teman Terus, tinggal Sumarin lagi ya. teman-teman tinggal cari Pak Joni itu siapa, dan mungkin kalau ketemu kalian mungkin akan punya conviction ke WiFi kali. Iya. Di sini tidak ada acuan untuk mengajak beli atau menjual ya. Ya. Tapi kalau Balik sama lagi, Rigo guys. memang begitu. Tapi ingat retail FOMO ya. Ingat retail FOMO. Beli pokoknya. Ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya nih. Retail FOMO guys. Ini Bayangin ingat tuh UDNG. ini yang Kenapa jadi bahaya. UDNG Bahaya. retail FOMO bersatu guys. Tadi gua 12.000. sama Rigo tadi mengenai WiFi ya. Ya. Kan tadi gua tapi sebenarnya juga nggak objektif sih itu sebenarnya. Gua mau ngambil Kalau menurut lo aja. gua ngambil 2800 karena gua masih punya barang di 1900. Makanya gua ada rasa aja, gede-gede banget kelas gua nanti. Gitu guys. Kita Apalagi mah kalau- cacing naga-naga. Awalnya kalau sekarang kan WiFi baru 3.000. Iya, 3.000-an kan? Iya betul. Siapa tahu 2 bulan 3 bulan lagi 9.600. Tuh. Kalau lu beli sekarang naik kan Siapa guys. tahu ya. Siapa tahu? Bukan aja kan beli ya. Siapa tahu? Siapa tahu. Siapa tahu. Ingat balik lagi episode pertama, episode kedua guys ya, tiba-tiba udah naik kan nyesel kan gak beli kan. Nah, gitu aja guys. Karena kan dia tuh kita ngomong. Bisa ini juga perlu diingat nih, ini harus cari tahu juga nih. Ini si 86.000 kilometer ini nih kan fiber optik ya. Ya. Nah, ini tadi kan dipakai untuk terbuka tuh. Berarti kan bukan dipakai untuk si proyeknya sendiri kan? Nah, Bisa jadi disewain juga tuh ke perusahaan lain. selamat. Disewain. Nah, itu ntar bisa teman-teman mungkin bisa teman-teman asumsikan sendiri kira-kira akan jadi berapa tuh pendapatan mereka tuh. Belum ditambahin internet rakyat. Nah, itu kan Nah. kalau asumsinya yang dapat ini WiFi. Kalau yang ini tiba-tiba ini juga beda misalkan. Tapi Wifi aja. Atau ini pada juga nggak tahu. tapi otomatis mereka kalau mau bikin kayak begitu, ya otomatis kedua emiten ini pasti harus kedapatan kecipratan lah. Udah Nah, pasti itu kan lah. kita nggak ada yang tahu tuh. Karena siapa lagi gitu loh. Justru siapa tahu ada ada emiten selain mereka nih. Yang jadi Oh, kita makanya terbuka. masih dirahasiakan ya. emang nggak dibuka. Iya, emang nggak masih dibuka. misterius gitu loh. Tapi kan kita bisa Who knows guys, who knows mengasumsikan. ya kan, who knows. Tapi kan kita sebagai retail FOMO apa yang terlihat di mata ya gak? Yaudah, sumarinya retail FOMO gimana nih? Sumari gua Buat wifi. buat wifi nih, kebetulan kan habis dibahas dan gue baru tahu juga kan. Apalagi simpelnya pas informasi semua ini udah jelas ya, kemungkinan kedepannya itu wifi pasti naik. Inet juga ikut naik. Jadi pemegang Inet yang dijual ya, Inet.
berarti harusnya kalau orang megang Inet nih terus rugi, bukan gua kan? Retail FOMO rugi bareng-bareng, ingat. Bukan ajakan. Bukan ajakan, sekali lagi ya. Bukan ajakan, oke? Bahaya. Kagak beres. Oke, itu dia diskusi sabung saham kali ini. Tetap ingat, ini bukan financial advice, bukan ajakan membeli saham tertentu. Do your own research. See you on the next sabung saham.